Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Awak angkot di Purwakarta lakukan aksi mogok menuntut kenaikan tarif. Penumpang diturunkan di jalan. Kenaikan harga BBM memicu ikut naiknya harga hampir seluruh jenis bahan pangan. 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan sopir pikap yang juga purnawirawan TNI di Lembang, Bandung Barat. Aparat keamanan menjaga puluhan SPBU Pertamina di Kabupaten Karawang setelah pemerintah menaikkan harga BBM Sabtu lalu. Antrean pembelian BBM subsidi berkurang dibanding beberapa hari sebelum harga BBM naik. Polres Karawang bersama TNI menempatkan personil untuk menjaga 58 SPBU Pertamina yang berada di wilayah Karawang. Penjagaan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan pelayanan pengisian BBM di SPBU Pertamina pasca kenaikan harga BBM Sabtu lalu. Dari pantauan antrean pengisian BBM pasca kenaikan harga berkurang dibanding beberapa hari lalu. Pasokan BBM juga cukup untuk melayani warga yang ingin mengisi BBM kendaraan mereka. Informasi lainnya untuk Anda, sejumlah sopir angkot di Purwakarta melakukan mogok menuntut pemerintah kabupaten segera menetapkan tarif baru mengikuti naiknya harga BBM. Akibat mogok, sejumlah penumpang terlantar. Senin pagi sejumlah awak angkot yang melakukan aksi mogok memaksa sejumlah angkot yang lewat di Jalan Veteran Purwakarta menurunkan penumpangnya dan ikut dengan mereka aksi mogok. Mereka kemudian mendatangi kantor Dinas Perhubungan Purwakarta meminta kejelasan soal besaran kenaikan tarif angkot dan kemudahan saat pengisian bahan bakar subsidi di SPBU yang saat ini harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Aplikasi, tolonglah yang menyulitkan, tidak semua supir punya HP Android. Tidak semua supir mengerti HP Android. Tolonglah buat angkutan umum, tolong diperhatikan. Ongkos, masalah ongkos. Gimana ini keputusannya? Makanya kita ke sini menunggu kepastian dari pihak Disub, dari pemerintahan Pemda lah sini semua. Supaya gimana caranya solusi yang terbaik buat supir-supir. Tolong. Namun tidak semua angkot ikut mogok. Sebagian sopir angkot yang telah lebih dulu menaikkan tarif secara sepihak sebesar 50% dari Rp4.000 menjadi Rp6.000 menolak mogok dan tetap beroperasi melayani penumpang. Kalau saya mah ongkos sudah naik, ya, kasihan nanti penumpang. Ongkos sudah naik sekarang, Pak? Udah naik 6.000 perak ongkos mah. Ya udah aja kalau ongkos sudah naik mah udah nggak usah itu lagi. Aksi mogok sebagian angkot di Purwakarta membuat sejumlah penumpang yang diturunkan terlantar. Mereka kesulitan melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tujuan. Nggak bisa lanjut perjalanan, Bu ya? Iya. Ini rencana naik apa, Bu, nantinya, Bu? Naik ojek. Naik ojek? Tahu nih ojek ada enggak? Oh gitu. Nyari ojek? Ada. Tadi nggak ada. Nggak ada. Iya bingung. Subang kan jauh. Terganggu Ibu dari rumah sakit, Ibu mah sakit, orang sakit. Nggak kasihan, Ibu kan sakit di sini. Agar penumpang angkot tidak terlantar, polisi dan Satpol PP mengerahkan kendaraan patroli menyisir Jalan Veteran Purwakarta untuk mengangkut penumpang terlantar ke lokasi tujuan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM memicu kenaikan tarif transportasi. Tarif angkut hingga bus umum naik sekitar 20%. Satu hari setelah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, para pengemudi angkutan kota di Karawang mengeluhkan mereka merugi. Terlebih, Dinas Perhubungan yang harusnya segera menetapkan tarif baru yang mengikuti kenaikan harga BBM belum mengeluarkan ketetapan tarif baru. Padahal para sopir angkot sudah menanggung kenaikan harga BBM. Biasa kita beli bensin
hari itu sekitar 90.000, sekarang kan jadi 135.000. Oh gitu Pak ya. Pendapatan nggak ada. Alasan nggak naik kenapa? Belum ada ini dari Disub. Penumpangnya kadang-kadang kok Belum ada dari Disub belum. ada. Akibatnya sebagian sopir angkot nekat menaikkan tarif secara sepihak. Rp2.000 lebih mahal dibanding tarif sebelum harga BBM naik. Jadi 7.000 lah. Ya, tapi ini belum ada keputusan dari Dishub ya. Jadi kita tembak-tembakan harga jangka aja. Ya sepihak dulu ya kan ya. Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Majalengka Minggu sore telah menetapkan kenaikan tarif angkot mengikuti kenaikan harga BBM. Kenaikan tarif sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 tergantung jauh dekat jarak tempuh penumpang. Kalau jarak jauh 2.000, jarak 1.000. Tiga song terminal jadi 9.000. Gimana ada dampaknya ke penumpang? Kemuatan yang sehari-harinya biasanya mendapatkan penumpang banyak, sekarang gimana? Hari libur ya, jadi Iya. belum terasa sih. Ya kalau dinaikin malah apa namanya? Karena marah-marah biasa. Marah-marah. Oh, soalnya itu dadakannya Pak ya, kenaikannya. Iya. Sebagian warga merasa keberatan dengan kenaikan tarif angkot tersebut. Naikkan sih emang agak itu gitu harus Repot terlalu juga. tinggi. Iya. Kalau udah BBM naik mah ya Iya. ke semua gitu. Soalnya kan semua tergantung BBM-nya. BBM iya. Para sopir mobil angkutan kota Tasikmalaya mengungkapkan kegundahannya atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite sebesar lebih dari 30%. Para sopir pun menaikkan tarif penumpang angkot sebesar Rp1.000 meski Dinas Perhubungan belum menetapkan tarif baru. Kenaikan harga BBM membuat mereka makin miskin karena penghasilan mereka anjlok hingga setengahnya. Ya Pak ya, naik ya BBM. Iya. Biasanya 20.000 3 keliling 3 putaran Pak. Ya sekarang? Sekarang 2 putaran udah habis. Kemarin kan udah naik ya, 2 hari yang lalu. Akang bisa bawa ke rumah berapa kemarin? Kemarin 30.000 Seharian. seharian. Biasanya berapa sebelum kenaikan? Kalau sebelum kenaikan sampai 70-50 ada. Tambah susah ya Kang? Ya. Di kota Sukabumi, sejumlah angkutan kota telah menaikkan tarif secara sepihak begitu pemerintah menaikkan harga BBM Sabtu lalu. Agar tidak memberatkan sopir angkot, Dinas Perhubungan mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif sementara sesuai perhitungan bersama sejak bulan April lalu. Kita tetap berpatokan kepada kesepakatan yang sudah kita buat, bahwa pada saat kenaikan penyesuaian tarif BBM 10.000, kita sudah hitung tarif yang kita berlakukan adalah sebesar 5.864 dibulatkan menjadi 6.000. Perhitungan tersebut akan disahkan oleh SK Wali Kota, namun karena masih dalam proses, itu dulu yang kita sepakati untuk diberlakukan di lapangan. Menanggapi kenaikan tarif angkot, warga pun pasrah, sebab dengan kenaikan harga BBM Pertalite mencapai 30%, tidak mungkin tarif angkot tidak naik. Tapi berlanjut juga percuma kan? Iya. Udah terlanjur naik juga kan? Tak hanya tarif angkot yang naik, tarif bus antar kota, antar provinsi di Terminal Baranang Siang Kota Bogor pun ikut naik. Kenaikan tarif bus untuk trayek jarak jauh pun naik cukup tinggi. Untuk bus jurusan Bogor Padang misalnya, tarifnya naik Rp100.000 dari Rp575.000 menjadi Rp675.000 per penumpang. Warga mengaku pasrah, mereka tak punya pilihan transportasi lain yang lebih murah. Kalau namanya naik pasti berat Kang ya, tapi mau gimana? Harga BBM naiknya juga luar biasa sekarang, jadi ya terpaksa ikut. Daripada naik pesawat, harganya lebih luar biasa lagi. Tidak semua perusahaan otobus menaikkan tarifnya, namun mereka sepakat kebijakan kenaikan harga BBM ini mengancam kelangsungan usaha jasa transportasi. Sebagian sudah ada yang menaikkan tarif karena tidak mampunya untuk mengoperasikan unitnya dengan adanya kenaikan BBM, Kang. Yang belum menaikkan karena mereka pun di sini bersaing. Bagaimana caranya untuk mempertahankan transportasi angkutan darat ini ketika dia menaikkan tarif, ini sangat menjadikan beban dan akan hilangnya konsumen yang akan menggunakan transportasi. Harapan daripada rekan-rekan pengemudi angkutan darat, ya belum saatnya lah pemerintah untuk menaikkan BBM dan sangat beban. Apalagi kita setelah adanya COVID-19. Saat ini seluruh perusahaan otobus menunggu ketetapan tarif baru yang dikeluarkan pemerintah tiap daerah mengikuti kenaikan harga BBM.
Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pasca kenaikan harga BBM solar subsidi, sejumlah nelayan di Pantura Subang tidak melaut. Sudah lebih dari sepekan, sejumlah nelayan di Pantura Patimban, Subang tidak melaut. Deretan perahu hanya ditambatkan di dermaga muara sungai akibat kondisi cuaca yang buruk. Tak hanya kondisi cuaca yang menghalangi mereka untuk melaut, kenaikan harga solar subsidi oleh pemerintah mengakibatkan para nelayan lebih banyak menganggur. Mahalnya harga solar subsidi membuat biaya melaut semakin tinggi, sedangkan hasil tangkapan ikan sedikit. Tambah cuaca buruk, sedangkan sekarang apalagi BBM naik lagi. Iya. Penghasilan juga nggak mesti gitu kan. Ya udah, jadi nganggur terus. Ya harapan kami sih sebagai nelayan, ya mohon turunin lagi seperti dahulu gitu kan bahan BBM-nya gitu kan. Solarnya ya? Solarnya, supaya kita masyarakat kecil tuh bisa naik gitu kan. Kan sekarang banyak nelayan-nelayan kan banyak yang nganggur kan karena BBM naik sih Pak. Salah seorang nelayan juga mengeluhkan kenaikan harga BBM membuat mereka susah. Ya alasannya BBM juga sudah naik. BBM naik. Buat makan susah, mau udah naik lebih susah. Kini, para nelayan hanya bisa pasrah. Mereka berharap pemerintah memperhatikan nasib masyarakat kecil. Nelayan juga meminta agar dimudahkan mendapatkan solar subsidi karena selama ini solar subsidi sulit didapatkan oleh para nelayan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.